Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Rafianda dengan NIM 2104223. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Prescribing Preferred Policies and Monitoring Observed Policy Outcomes. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu Prescribing Preferred Policies. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama, resep dalam analisis kebijakan, yang kedua, kriteria resep kebijakan, yang ketiga, pendekatan resep, dan yang keempat, metode resep. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan resep dalam analisis kebijakan. Metodologi resep mengubah informasi tentang hasil kebijakan yang diharapkan menjadi informasi tentang kebijakan yang diinginkan. Untuk menentukan suatu kebijakan, diperlukan informasi sebelumnya tentang hasil yang diharapkan dari pemilihan kebijakan-kebijakan alternatif. Namun, metodologi peresepan mengharuskan kita juga memiliki informasi tentang hasil mana yang lebih berharga dibandingkan hasil lainnya. Resep pada dasarnya bersifat normatif dan berkaitan erat dengan masalah etika dan moral. Dan saya juga menjelaskan tentang advokasi resep dan kebijakan. Pertanyaan tentang tindakan yang benar melibatkan klaim advokatif yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dapat ditindaklanjuti. Klaim advokatif fokus pada alternatif yang dapat ditindaklanjuti yang mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Yang kedua, prospektif. Tuntutan advokatif bersifat prospektif karena terjadi sebelum tindakan diambil, sedangkan pemantauan dan evaluasi bersifat retrospektif karena diterapkan setelah tindakan dilakukan. Yang ketiga, syarat dengan nilai. Klaim advokasi sangat bergantung pada fakta dan nilai. Dan yang keempat, kompleks secara etis. Nilai-nilai yang mendasari klaim advokatif bersifat kompleks secara etis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pilihan yang sederhana. Model sederhana ini memiliki keuntungan dalam menunjukkan bahwa premis faktual dan nilai hadir dalam semua situasi pilihan. Kelemahan model ini adalah mengaburkan kompleksitas pilihan. Misalnya, syarat-syarat kondisi yang harus ada agar model pilihan ini valid yaitu pengambilan keputusan tunggal, kepastian, dan konsekuensi yang segera terjadi. Adapun saya juga menjelaskan tentang model pilihan yang kompleks, di mana tidak mungkin untuk secara konsisten mengurutkan alternatif bersifat intransitif. Pilihan intransitif biasanya melibatkan berbagai tujuan yang saling bertentangan dan harus dikontraskan dengan situasi yang paling melibatkan pilihan transitif. Pilihan transitif adalah pilihan di mana alternatif-alternatif dapat diberi peringkat secara konsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk rasionalitas. Pilihan rasional sering didefinisikan sebagai pilihan yang memaksimalkan utilitas individu. Teori pilihan yang masuk akal adalah orang yang memilih alternatif karena mereka mempunyai alasan dalam memilihnya. Daripada berasumsi bahwa orang membuat pilihan yang memaksimalkan utilitasnya akan lebih berguna jika memikirkan pilihan yang memaksimalkan utilitasnya karena alasan yang berbeda. Pilihan yang masuk akal dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu ekonomi, teknis, politik, hukum, dan substantif. Adapun bentuk rasionalitas itu yaitu yang pertama rasionalitas teknis, yaitu pilihan yang berdasarkan perbandingan alternatif menurut aktivitasnya. Contohnya yaitu pemilihan teknologi energi surya dan nuklir berdasarkan perbandingan jumlah BTU energi yang dihasilkannya. Yang kedua, rasionalitas ekonomi, yaitu mengacu pada pilihan yang berdasarkan perbandingan alternatif menurut efisiensinya. Contoh pilihan di antaranya yaitu sistem layanan kesehatan alternatif dalam hal perbedaan antara total biaya dikurangi total manfaat. Yang ketiga yaitu rasionalitas hukum, yaitu pilihan yang melibatkan perbandingan alternatif menurut kesesuaiannya dengan undang-undang dan undang-undang yang ada. Contohnya pemberian kontrak publik berdasarkan apakah perusahaan mematuhi undang-undang. Yang keempat yaitu rasionalitas sosial, yaitu pilihan berdasarkan pada perbandingan alternatif-alternatif menurut pemeliharaan institusi-institusi sosial yang bernilai. Contohnya pilihan yang melibatkan perluasan hak partisipasi demokratis dalam pemilu. Dan yang terakhir yaitu rasionalitas substantif,
yaitu pilihan yang melibatkan perbandingan berbagai bentuk rasionalitas teknis, ekonomi, hukum, sosial, untuk membuat pilihan yang paling tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria resep kebijakan. Kriteria keputusan adalah aturan, prinsip, atau standar eksplisit yang digunakan untuk membenarkan pilihan kebijakan. Berikut ini merupakan 6 jenis kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu efektivitas, yaitu mengacu pada pencapaian hasil yang bernilai. Yang kedua, efisiensi, yaitu mengacu pada jumlah upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Yang ketiga, kecukupan, yaitu mengacu pada kebijakan yang mencapai ambang batas efektivitas dan efisiensi yang ditentukan. Yang keempat, yaitu keadilan, yaitu mengacu pada distribusi hasil dan upaya di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Yang kelima, yaitu daya tanggap, yaitu mengacu pada sejumlah mana suatu kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau kepentingan kelompok tertentu. Dan yang keenam, yaitu kesesuaian, yaitu mengacu pada nilai atau kelayakan hasil program dan kebertahanan asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan resep. Yang pertama yaitu pilihan publik versus pilihan pribadi. Perbedaan antara pembuatan kebijakan di sektor swasta dengan di sektor publik yaitu yang pertama dalam sifat proses kebijakan publiknya, pembuatan kebijakan di sektor publik melibatkan tawar-menawar, kompromi, dan konflik di antara kelompok masyarakat, badan legislatif, departemen eksekutif, komisi pengatur, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, berdasarkan sifat kolektif berdasarkan tujuan kebijakan publik. Tujuan kebijakan di sektor publik bersifat kolektif, yaitu harus mencerminkan kepentingan masyarakat atau publik. Dan yang ketiga, berdasarkan sifat barang publik. Barang publik dan barang pribadi dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu barang spesifik, yaitu bersifat eksklusif. Yang kedua, barang kolektif, yaitu bersifat non-eksklusif. Dan yang ketiga, barang kuasi kolektif, yaitu barang tertentu yang produksinya mempunyai dampak limpahan yang signifikan bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Biaya peluang di sektor swasta dapat dihitung dengan menggunakan harga pasar sebagai ukuran biaya dan manfaat. Harga pasar suatu barang tertentu ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Dan saya juga melanjutkan tentang pilihan publik. Beberapa alasan mengapa konsep keuntungan dan biaya peluang sulit diterapkan pada masalah pilihan publik yaitu yang pertama, berbagai pemangku kepentingan yang sah. Pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak pemangku kepentingan yang klaimnya atas investasi publik dijamin oleh undang-undang. Yang kedua, barang kolektif dan kuasi kolektif. Karena sebagian besar barang publik bersifat kolektif atau kuasi kolektif, maka tidak mungkin untuk menjualnya di pasar. Yang ketiga, terbatasnya perbandingan ukuran pendapatan. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial atas biaya dan manfaat sosial. Perusahaan swasta bertanggung jawab biaya dan keuntungan pribadi mereka sendiri. Sebaliknya, biaya dan manfaat program publik disosialisasikan, bukan diprivatisasi, sehingga menjadi biaya dan manfaat sosial. Berikut ini merupakan 2 pendekatan terpenting terhadap resep, yaitu yang pertama, analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat atau disingkat dengan CBA telah diterapkan pada berbagai jenis kebijakan dan program publik. Analisis biaya manfaat memungkinkan perbandingan kebijakan dengan mengkuantifikasi total biaya moneter dan total manfaat moneter. Untuk membuat resep di sektor publik, CBA memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, analisis biaya manfaat itu berupaya mengukur semua biaya dan manfaat bagi masyarakat yang mungkin timbul dari suatu kebijakan atau program publik. Yang kedua, CBA tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi mengacu pada rasio manfaat terhadap biaya. Yang ketiga, CBA tradisional menggunakan pasar swasta sebagai titik tolak dalam menentukan kebijakan. Dan yang keempat, CBA kontemporer digunakan untuk melakukan hal yang mengukur manfaat redistribusi. Adapun keunggulan analisis biaya manfaat yaitu yang pertama, biaya dan manfaat diukur dalam mata uang yang ditetapkan sebagai unit nilai bersama. Hasil dari masing-masing kebijakan dan program dapat dinyatakan dalam bentuk moneter.
Dan terakhir, para analisis dapat menggunakan CBA untuk membandingkan kebijakan di berbagai bidang yang berbeda. Sedangkan keterbatasan analisis biaya manfaat ini adalah yang pertama, penekanan eksklusif pada efisiensi ekonomi berarti bahwa kriteria keadilan tidak ada artinya atau tidak dapat diterapkan. Yang kedua, nilai moneter merupakan ukuran responsivitas yang tidak memadai karena nilai pendapatan bervariasi dari orang ke orang. Dan yang ketiga, analis seringkali terpaksa memperkirakan harga bayangan, yaitu perkiraan subjektif mengenai harga yang mungkin bersedia dibayar oleh masyarakat untuk suatu barang dan jasa. Adapun jenis biaya dan manfaat ini adalah yang pertama, biaya dan manfaat di dalam versus di luar. Internalitas adalah biaya dan manfaat yang ada di dalam, sedangkan biaya dan manfaat yang ada di luar atau eksternal disebut eksternalitas. Yang kedua, biaya dan manfaat yang dapat diukur secara langsung versus biaya yang manfaat yang dapat diukur secara tidak langsung. Yang berwujud adalah biaya dan manfaat yang dapat diukur secara langsung berdasarkan harga pasar barang dan jasa yang diketahui. Sedangkan yang tidak berwujud adalah biaya dan manfaat yang dapat diukur secara tidak langsung berdasarkan estimasi harga pasar tersebut. Yang ketiga yaitu biaya dan manfaat primer dan sekunder. Biaya atau manfaat primer adalah biaya atau manfaat yang berkaitan dengan tujuan program yang paling bernilai, sedangkan biaya manfaat sekunder adalah biaya atau manfaat yang berkaitan dengan tujuan yang kurang bernilai. Dan terakhir yaitu efisiensi bersih versus manfaat redistribusi. Manfaat efisiensi bersih adalah manfaat yang menunjukkan peningkatan nyata dalam pendapatan bersih, sedangkan manfaat redistribusi adalah manfaat yang mengakibatkan pergeseran uang dalam pendapatan suatu kelompok dengan mengorbankan kelompok lain tetapi tanpa peningkatan. Adapun tugas dalam analisis biaya manfaat ini adalah yang pertama, penataan masalah. Perumusan meta masalah dengan menentukan batasan tujuan, sasaran, alternatif, kriteria, kelompok sasaran, biaya, dan manfaat. Yang kedua yaitu spesifikasi tujuan. Konversi tujuan umum menjadi tujuan yang spesifik dan terukur secara temporal. Yang ketiga yaitu spesifikasi alternatif. Pemilihan alternatif kebijakan yang paling menjanjikan dari serangkaian solusi potensial yang lebih besar yang ditentukan pada tahap penataan masalah. Yang keempat, pencarian informasi, analisis dan interpretasi. Lokasi, analisis, dan interpretasi informasi yang diperlukan untuk memperkirakan hasil dari alternatif kebijakan tertentu. Yang keenam, yaitu estimasi biaya dan manfaat. Estimasi dalam satuan nilai moneter dari manfaat dan biaya spesifik dari setiap alternatif di semua kelas atau internal, estimasi risiko dan spesifikasi alternatif dan eksternal terukur secara langsung dan tidak langsung, primer dan sekunder, efisiensi dan redistribusi. Yang ketujuh yaitu diskon biaya dan manfaat. Konversi biaya dan manfaat moneter menjadi nilai sekarang berdasarkan faktor diskonto tertentu. Dan yang kedelapan, estimasi risiko dan ketidakpastian. Penggunaan analisis sensitivitas dan Ford theory untuk memperkirakan probabilitas manfaat dan biaya yang akan terjadi di masa depan. Dan yang kesembilan yaitu pilihan kriteria keputusan. Pilihan kriteria untuk memilih alternatif, peningkatan Pareto, peningkatan efisiensi bersih, peningkatan distribusi, dan tingkat pengembalian internal. Adapun pendekatan resepnya yaitu yang kedua, analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya atau CEA adalah suatu pendekatan terhadap resep yang memungkinkan analis untuk memilih di antara dua atau lebih kebijakan dengan menghitung total biaya dan dampak totalnya. Karakteristik CEA ini adalah CEA karena menghindari masalah pengukuran manfaat dalam bentuk moneter, terkadang lebih mudah diterapkan dibandingkan analisis biaya manfaat. Yang kedua, melambangkan rasionalitas teknis berupaya menentukan kegunaan alternatif kebijakan, namun tanpa mengaitkan konsekuensinya dengan efisiensi ekonomi global atau kesejahteraan sosial agregat. Dan ketiga, CEA karena tidak terlalu bergantung pada harga pasar, tidak terlalu bergantung pada logika maksimalisasi keuntungan di sektor swasta.
Adapun kelebihan CEA ini adalah yang pertama mudah diterapkan, yang kedua kemampuannya untuk memperlakukan barang-barang kolektif dan kuasi kolektif yang nilainya tidak dapat diperkirakan berdasarkan harga pasar, dan kesesuaiannya untuk menganalisis eksternalitas dan hal-hal yang tidak berwujud. Adapun kekurangan CEA ini adalah yang pertama, resepnya kurang mudah dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Yang kedua, upaya untuk mengukur biaya dan efektivitas terbatas pada program, yurisdiksi atau kelompok sasaran tertentu. Dan yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk menghitung manfaat pendapatan bersih sebagai ukuran kepuasan agregat yang dialami oleh anggota suatu masyarakat. Adapun metode resep yaitu yang pertama penataan masalah. Metode yang digunakan yaitu analisis terbatas, analisis klasifikasi, analisis hierarki, analisis berbagai perspektif, analisis argumentasi, dan pemetaan argumentasi. Yang kedua, spesifikasi tujuan. Menggunakan metode atau teknik pemetaan tujuan, klarifikasi nilai, dan nilai kritis. Yang ketiga, pencarian informasi, analisis, dan interpretasi. Menggunakan metode analisis batas. Yang keempat, identifikasi kelompok sasaran dan penerima manfaat, yaitu menggunakan metode analisis batas. Dan yang kelima, estimasi biaya dan manfaat, menggunakan metode penataan elemen biaya, perkiraan biaya, dan penetapan harga bayangan. Dan yang keenam yaitu diskon biaya dan manfaat, menggunakan metode diskon. Dan yang ketujuh yaitu estimasi risiko dan ketidakpastian, menggunakan metode penilaian kelayakan, pemetaan kendala, analisis sensitivitas, dan analisis yang lebih kuat. Dan yang kedelapan, pilihan kriteria keputusan, menggunakan metode klarifikasi nilai dan nilai kritis. Dan yang kesembilan yaitu resep, menggunakan metode analisis masuk akal. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu di mana pemetaan tujuan adalah teknik yang digunakan untuk menyusun tujuan dan sasaran serta hubungannya dengan alternatif kebijakan. Yang kedua, klarifikasi nilai merupakan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan kebijakan. Yang ketiga, ada kritik nilai adalah serangkaian prosedur untuk menguji persuasif argumen-argumen bertentangan yang diajukan dalam perdebatan mengenai tujuan kebijakan. Yang keempat yaitu penataan elemen biaya adalah prosedur untuk mengklasifikasikan dan menggambarkan biaya yang akan dikeluarkan dengan mengadopsi dan mengoperasikan suatu program. Produk penataan elemen biaya adalah daftar aktivitas, peralatan, dan perlengkapan yang memerlukan pengeluaran dana. Dan yang kelima, ada estimasi biaya, adalah prosedur yang memberikan informasi tentang nilai dolar suatu item dalam struktur elemen biaya. Dan yang keenam yaitu penetapan harga bayangan adalah prosedur untuk membuat penilaian mengenai nilai moneter dari manfaat dan biaya ketika harga pasar tidak tersedia atau terdistorsi. Yang ketujuh, yaitu pemerataan kendala adalah prosedur untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan kebijakan. Yang kedelapan, internalisasi biaya, memasukkan biaya luar ke dalam struktur elemen biaya internal. Yang kesembilan, diskon adalah cara untuk memperhitungkan pengaruh waktu. Yang kesepuluh yaitu analisis sensitivitas adalah prosedur untuk menguji ukuran biaya dan manfaat berdasarkan asumsi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu analisis masuk akal, memungkinkan pengujian kebijakan yang ditentukan terhadap kebijakan pesaing. Analisis masuk akal di mana masuk akal dipahami sebagai probabilitas subjektif berdasarkan pengalaman sebelumnya, dapat digunakan dalam menganalisis klaim saingan. Adapun materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu monitoring observed policy outcomes. Adapun pokok pembahasan pada materi ini adalah yang pertama pemantauan dalam analisis kebijakan, yang kedua pendekatan pemantauan, dan yang ketiga metode pemantauan. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu pemantauan dalam analisis kebijakan. Pemantauan memungkinkan produksi informasi tentang penyebab dan konsekuensi kebijakan. Karena pemantauan menyelidiki hubungan antara pelaksana kebijakan dan hasil yang diamati, maka pemantauan merupakan sumber informasi utama mengenai keberhasilan upaya penerapan kebijakan. Pemantauan melampaui ketentuan normatif analisis ekonomi dengan menetapkan landasan faktual tentang kebijakan.
Pemantauan menjalankan beberapa fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu yang pertama kepatuhan. Pemantauan membantu menentukan apakah tindakan pengelola program mematuhi norma, nilai, dan standar yang diamanatkan oleh badan legislatif, badan pengatur, dan asosiasi profesi. Yang kedua yaitu audit. Pemantauan membantu mengetahui apakah sumber daya dan layanan yang ditujukan untuk kelompok sasaran dan penerima manfaat. Yang ketiga, akuntansi. Pemantauan menghasilkan informasi yang berguna dalam akuntansi untuk perubahan sosial dan ekonomi yang mengikuti implementasi kebijakan di atas waktu. Dan yang keempat, deskripsi dan penjelasan. Pemantauan juga menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan mengapa hasil kebijakan dan program publik menghasilkan hasil tertentu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sumber informasi. Untuk memantau kebijakan, kita memerlukan informasi yang relevan, andal, dan valid. Informasi yang diperoleh melalui pemantauan juga harus dapat diandalkan, yang berarti bahwa observasi harus cukup tepat, dapat diandalkan, dan konsisten secara internal. Ada dua jenis informasi, yaitu makro negatif dan mikro positif. Informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dikumpulkan secara berkala di berbagai waktu dengan biaya yang cukup besar bagi pemerintah federal, negara bagian, dan lokal, lembaga penelitian swasta, dan universitas. Pusat penelitian, institut, dan universitas juga memelihara arsip data yang berisi berbagai macam data politik, sosial, dan ekonomi. Dan terdapat banyak sekali buku, monografi, artikel, dan laporan yang ditulis oleh peneliti terapan di seluruh negeri. Banyak dari informasi ini sekarang dapat diakses melalui banyak sistem informasi online. Google Cendekia juga mencakup studi akademis kebijakan dan program yang ditinjau oleh rekan sejawat, serta studi yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah di tingkat nasional dan internasional, serta organisasi non-pemerintah di banyak negara. Ketika data dan jenis informasi lainnya tidak tersedia dari sumber yang ada, pemantauan dapat dilakukan dengan beberapa kombinasi kuesioner, wawancara, observasi lapangan, dan penggunaan catatan lembaga. Arsip data yang ada serta laporan yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan merupakan beberapa sumber utama dalam banyak analisis. Ketika pendanaan untuk pemantauan tersedia, buku-buku dan panduan mengenai apa yang kita sebut sebagai pemantauan termasuk dalam bidang evaluasi program. Selanjutnya saya akan membahas tentang sebab dan akibat yang relevan dengan kebijakan. Mekanisme penyebab yaitu di sini ada masukan, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak. Masukan kebijakan adalah sumber daya manusia dan material waktu, uang, personel, persediaan teknologi digunakan untuk menghasilkan kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak. Kegiatan kebijakan pada gilirannya merupakan fungsi perencanaan, administrasi, penelitian, dan pengembangan, penganggaran, sumber daya manusia, dan pelatihan yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran, hasil, dan dampak. Yang ketiga ada keluaran, dan yang keempat ada hasil kebijakan adalah barang, jasa, dan sumber daya yang benar-benar diterima oleh kelompok sasaran dan penerima manfaat sebagai dampak dari kebijakan atau program. Dan yang kelima ada dampak kebijakan adalah perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku jangka panjang yang dihasilkan dari hasil kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan indikator. Keberhasilan kita dalam memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data mengenai hal-hal kebijakan bergantung pada kapasitas kita untuk menyusun langkah-langkah yang andal dan valid. Salah satu cara untuk menyusun pengukuran adalah memulai dengan menentukan konstruksi dan variabel yang ingin kita pantau. Sebuah konstruksi adalah konsep yang didefinisikan untuk tujuan penyelidikan sosial dan kebijakan. Definisi operasional yang mengikuti definisi konstitutif menjelaskan operasi yang diperlukan untuk mengamati dan mengukur konstruk yang ditentukan secara konstitutif. Variabel yang berasal dari konstruksi yang didefinisikan secara operasional adalah karakteristik apapun dari seseorang, peristiwa, tindakan, atau objek yang memiliki nilai numerik berbeda dalam suatu rentang. Hubungan antara variabel dan indikator bersifat kompleks. Seringkali diinginkan untuk menggunakan beberapa indikator dari variabel hasil yang sama. Terkadang dimungkinkan untuk membuat sebuah indeks, yaitu kombinasi beberapa indikator yang secara bersama-sama memberikan ukuran yang lebih baik. Hasil dan dampak daripada satu atau dua indikator dapat berfungsi dengan sendirinya.
Di antara banyak jenis indeks yang digunakan dalam analisis kebijakan adalah indeks biaya hidup, polusi, tingkat kejahatan, konsumsi energi, status layanan kesehatan, sentralisasi administratif, kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan kualitas hidup kerja. Adapun saya juga menjelaskan tentang pendekatan pemantauan. Pemantauan dapat dipecah menjadi beberapa pendekatan yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama akuntansi sistem sosial, yang kedua audit sosial, yang ketiga eksperimen sosial atau kebijakan, yang keempat sintesis penelitian dan praktik, dan yang kelima tinjauan sistematis dan meta-analisis. Pendekatan-pendekatan ini dapat dikontraskan dalam dua sifat utama, yaitu yang pertama jenis kontrol dan yang kedua jenis informasi yang dibutuhkan. Di sini jenis kontrol yaitu pendekatan pemantauan berbeda dalam hal kontrol yang dilakukan terhadap masukan, kegiatan, dan keluaran kebijakan dan program. Yang kedua yaitu jenis informasi yang dibutuhkan. Beberapa pendekatan seperti eksperimen kebijakan dan audit sosial memerlukan pengumpulan informasi baru. Akuntansi sistem sosial mungkin memerlukan atau tidak memerlukan informasi baru, sedangkan sintesis penelitian dan praktik serta analisis hanya bergantung serta meta-analisis hanya bergantung pada informasi yang tersedia. Studi kasus bergantung pada informasi yang baru dikumpulkan dan tersedia. Adapun masing-masing dari 6 pendekatan ini juga memiliki ciri-ciri umum lainnya, yaitu yang pertama, masing-masing kebijakan berkaitan dengan pemantauan hasil dan dampak yang relevan dengan kebijakan. Selain itu, audit sosial mencari informasi tentang apakah sumber daya atau masukan mencapai penerima manfaat yang dituju. Setiap pendekatan berkaitan dengan variabel-variabel yang relevan bagi pembuat kebijakan karena variabel-variabel tersebut merupakan indikator masukan, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak kebijakan. Yang kedua, ciri umum kedua dari pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini berfokus pada tujuan. Artinya, hasil kebijakan dipantau karena diyakini dapat meningkatkan kepuasan sejumlah kebutuhan, nilai, atau peluang, yaitu hasil dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Ciri ketiga yang umum dari pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini berorientasi pada perubahan. Dan yang terakhir, setiap pendekatan berkaitan dengan ukuran objektif dan subjektif dari tindakan dan hasil kebijakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan akuntansi sistem sosial. Akuntansi sistem sosial adalah suatu pendekatan dan serangkaian metode yang memungkinkan analis memantau perubahan kondisi sosial objektif dan subjektif dari waktu ke waktu. Elemen analitik utama akuntansi sistem sosial adalah indikator sosial. Indikator sosial sebagai statistik yang mengukur kondisi sosial dan perubahannya dari waktu ke waktu untuk berbagai segmen populasi. Kondisi sosial adalah konteks eksternal dan internal dari keberadaan manusia dalam suatu masyarakat tertentu. Indikator sosial, sebagaimana telah dikemukakan, bersifat objektif dan subjektif. Indikator sosial digunakan untuk memantau perubahan di tingkat nasional, negara bagian, dan kota. Penggunaan indikator sosial mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, upaya untuk mengembangkan indikator-indikator yang sesuai untuk memantau hasil-hasil kebijakan dapat mengingatkan kita pada bidang-bidang yang kekurangan informasi. Kedua, indikator sosial memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang dampak kebijakan tersebut. Indikator sosial juga memberikan informasi yang membantu mendefinisikan dan menyusun permasalahan kebijakan serta memodifikasi alternatif yang ada. Pendekatan eksperimen sosial atau kebijakan. Eksperimen kebijakan adalah proses memanipulasi kebijakan dan program secara sistematis sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya jawaban yang tepat terhadap pertanyaan tentang sumber perubahan hasil kebijakan. Eksperimen kebijakan yang memiliki banyak ragam, misalnya uji coba terkontrol secara acak di laboratorium dan lapangan, eksperimen semu, analisis diskontinuitas regresi, studi panel, disarankan sebagai cara untuk menemukan solusi bagi permasalahan sosial dengan sengaja memaksimalkan perbedaan kebijakan dan program dan menilai konsekuensinya sebelum melakukan investasi skala besar pada program yang belum teruji. Cita-cita normatif dari eksperimen sosial adalah apa yang disebut dengan eksperimen sejati, yaitu sebuah eksperimen di mana intervensi kebijakan aktif diterapkan pada kelompok perlakuan dan kontrol yang dipilih secara acak dengan tujuan untuk menetapkan relevansi sebab akibat dari intervensi tersebut.
Namun, cita-cita operasional eksperimen kebijakan adalah eksperimen semu, yaitu eksperimen yang dilakukan di luar laboratorium di lapangan, di mana penetapan kebijakan secara acak kepada orang, kelompok, atau konteks yang dipilih secara acak tidak praktis, ilegal, atau tidak etis. Dan yang ketiga, yaitu ada pendekatan audit sosial. Audit sosial secara eksplisit memantau hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak dalam upaya menelusuri masukan kebijakan dari titik di mana masukan tersebut disalurkan hingga ke titik di mana masukan tersebut dialami oleh penerima sumber daya tersebut. Audit sosial yang telah digunakan dalam bidang kebijakan pendidikan dan pemuda oleh para analis di Rand Corporation dan National Institute of Education membantu menentukan apakah hasil kebijakan merupakan konsekuensi dari masukan kebijakan yang tidak memadai atau merupakan hasil dari proses yang mengalihkan sumber daya atau layanan dari kelompok sasaran dan penerima manfaat yang dituju. Proses yang dipantau dalam audit sosial ada dua jenis utama, yaitu pengalihan sumber daya dan transformasi. Dalam pengalihan sumber daya, masukan asli dialihkan dari kelompok sasaran dan penerima manfaat yang dituju sebagai akibat dari aliran sumber daya melalui sistem administratif. Yang jauh lebih penting adalah proses transformasi sumber daya. Dalam hal ini, sumber daya dan penerimaan sebenarnya oleh kelompok sasaran mungkin sama, namun arti sumber daya ini bagi staf program dan kelompok sasaran mungkin berbeda. Jika arti sumber daya sebenarnya berbeda, maka sumber daya mungkin telah diubah sedemikian rupa untuk meningkatkan atau memperlambat dampaknya terhadap penerima manfaat. Oleh karena itu, metode kuantitatif dapat dilengkapi dengan metode kualitatif yang dirancang untuk memberikan informasi tentang interpretasi subjektif terhadap tindakan kebijakan oleh para pemangku kepentingan yang mempengaruhi dan terkena dampak implementasi kebijakan. Dan selanjutnya ada pendekatan sintesis penelitian dan praktek. Sintesis penelitian dan praktek adalah metode pemantauan yang melibatkan kompilasi sistematis, perbandingan, dan penilaian terhadap hasil upaya masa lalu dalam melaksanakan kebijakan dan program. Hal ini telah digunakan untuk menilai kualitas penelitian kebijakan yang dilakukan terhadap hasil-hasil kebijakan. Terdapat dua sumber informasi utama yang relevan dengan sintesis penelitian dan praktik ini adalah studi kasus perumusan dan implementasi kebijakan dan laporan penelitian yang membahas hubungan antara intervensi kebijakan dan hasil. Ketika sintesis penelitian dan praktik diterapkan pada studi kasus, hal itu mungkin didasarkan pada metode survei kasus. Metode survei kasus mengharuskan analis terlebih dahulu mengembangkan skema pengkodean kasus, yaitu serangkaian kategori yang menangkap aspek-aspek kunci dari masukan kebijakan, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak. Ketika sintesis penelitian dan praktik diterapkan pada laporan penelitian yang tersedia, hal ini didasarkan pada survei penelitian, sintesis penelitian, atau sintesis evaluasi, yaitu serangkaian prosedur yang digunakan untuk membandingkan dan menilai hasil penelitian masa lalu mengenai hasil kebijakan. Ada beberapa keuntungan utama dari sintesis penelitian dan praktik sebagai pendekatan pemantauan. Pertama, metode survei kasus dan survei penelitian merupakan cara yang relatif efisien untuk mengumpulkan dan menilai sejumlah besar kasus dan laporan penelitian mengenai implementasi kebijakan. Kedua, metode survei kasus merupakan salah satu dari beberapa cara untuk mengungkap berbagai dimensi proses kebijakan yang mempengaruhi hasil kebijakan. Yang terakhir, metode survei kasus merupakan cara yang baik untuk mengkaji kondisi sosial dan objektif dan subjektif. Keterbatasan utama sintesis penelitian dan praktik berkaitan dengan reliabilitas dan validitas metode. Terlepas dari keterbatasan ini, sintesis penelitian dan praktik merupakan cara sistematis untuk mengumpulkan pengetahuan tentang tindakan dan hasil kebijakan. Adapun yang terakhir yaitu pendekatan tinjauan sistematis dan meta-analisis. Tinjauan sistematis adalah metodologi evaluasi yang merangkum bukti terbaik yang tersedia mengenai pertanyaan spesifik dengan menggunakan prosedur standar untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis temuan penelitian yang relevan dengan kebijakan. Tinjauan sistematis menyelidiki efektivitas program dan kebijakan melalui proses yang dirancang agar akurat, masuk akal secara metodologis, komprehensif, dan tidak memihak. Tinjauan sistematis dan meta-analisis telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk memantau hasil dan dampak kebijakan. Tujuan dari tinjauan sistematis dan
analisis ini adalah untuk memberikan informasi dan dengan demikian mempengaruhi proses perancangan dan implementasi kebijakan serta untuk memandu penelitian di masa depan yang dapat meningkatkan proses-proses tersebut. Keduanya juga memberikan informasi penting untuk menyusun permasalahan kebijakan. Secara umum, setidaknya ada 7 langkah dalam melakukan tinjauan sistematis dan meta-analisis ini, yaitu yang pertama, tentukan pertanyaan penelitian pendahuluan. Yang kedua, tentukan kualitas bukti. Yang ketiga, merancang strategi pencarian dan pengambilan. Yang keempat, identifikasi populasi penelitian. Yang kelima, pemilihan sampel penelitian yang relevan. Yang keenam, analisis dan tampilan visual penelitian. Dan yang ketujuh, tinjauan peneliti dan praktisi. Adapun yang terakhir yang saya jelaskan pada materi ini yaitu metode pemantauan. Metode yang sesuai dengan 5 pendekatan pemantauan yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama ada tampilan grafis, yang kedua ada indeks Gini, yang ketiga ada tampilan tabel, yang keempat ada nomor indeks, yang kelima ada ukuran efek, yang keenam analisis rangkaian waktu, dan yang ketujuh analisis regresi diskontinuitas. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di pendekatan akuntansi sistem sosial, metode yang digunakan yaitu tampilan grafis, tampilan datar, nomor indeks, dan analisis rangkaian waktu. Pada pendekatan audit sosial menggunakan metode tampilan grafis, tampilan datar, nomor indeks, dan analisis rangkaian waktu. Dan yang ketiga ada pendekatan eksperimen sosial atau kebijakan, metode yang digunakan yaitu tampilan grafis, tampilan datar, nomor indeks, analisis rangkaian waktu, dan analisis regresi diskontinuitas. Dan yang keempat ada pendekatan sintesis penelitian dan praktek, di mana menggunakan metode tampilan grafis, tampilan datar, dan ukuran efek. Sedangkan yang terakhir yaitu pendekatan tinjauan sistematis dan meta-analisis, di mana pendekatan ini menggunakan tampilan grafis, tampilan datar, nomor indeks, dan ukuran efek. Jika teman-teman melihat gambar yang ada di sini, maka X itu adalah metode yang sesuai dengan pendekatan, dan yang O itu adalah metode yang tidak sesuai dengan pendekatan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.